Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Zakia Sugara dengan NIM 123700340. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai simulasi dengan menggunakan Python, di mana materi kali ini itu adalah membuat simulasi osilasi pegas di Python. Nah, untuk program yang saya buat di Python ini, saya menggunakan metode Euler dan juga Runge Kutta Orde 4. Mungkin lebih jelasnya, mari kita tonton video penjelasan mengenai kode programnya. Ini untuk kode program yang pertama, yaitu Euler. Euler ini sebenarnya digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau OD dengan metodenya ini, yaitu Euler. Nah, di sini tuh terdapat ada fungsi integrate. Integrate ini akan menghasilkan dua array x dan juga y. Kalau nilai x itu array x itu nilai x dan y itu nilai sudut y. Kemudian di sini ada beberapa input, ada f. F ini merupakan fungsi turunan dari y. Kemudian xy ini adalah kondisi awal, x stop nilai x akhir, lalu h ini adalah interval perhitungannya. Nah, ini f yang tadi sudah disebutkan. Kemudian di sini ada import numpy. Di sini tuh import numpy snp ini untuk mengimport library si numpy-nya. Kemudian di sini mendefinisikan fungsi integrate-nya yang akan melakukan metode Euler ini, di mana parameter f ini adalah fungsi turunan, kemudian parameter x dan juga y ini adalah kondisi awalnya, terus x stop tadi sudah disebutkan titik akhir yang akan dihitung, dan parameter h ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian di sini ada definisi fungsi dari Euler-nya. Kalian tadi ini adalah definisi fungsi utamanya. Nah, untuk Euler-nya sendiri, ini tuh fungsinya untuk menghitung perubahan nilai y pada satu langkah, yaitu fxy ini tuh nilai turunan fungsi pada titik si x dan juga y. Kemudian dikalikan dengan h untuk mendapatkan perubahan nilai delta y-nya. Terus disimpan di k0 dan dikembalikan. Lalu di sini ada inisialisasi untuk menyimpan si hasilnya. Di sini terdapat ada huruf x ini untuk menyimpan nilai x dan juga y untuk menyimpan nilai y. Jadi nilai awal x-nya ini langsung dimasukkan ke dalam list tersebut. Nih yang ini. Lalu di sini ada proses Euler-nya. Jadi si while-nya ini akan dijalankan sampai x dengan mencapai si x stop ini. Lalu di sini ada h sama dengan min h, x stop dikurang x. Ini untuk memastikan langkah terakhir itu tidak melebihi batas si x stop-nya. Kemudian di sini ada y sama dengan y plus Euler fxyh. Ini adalah untuk menghitung nilai y yang baru dengan metode Euler ini. Lalu ada x sama dengan x plus h. Ini untuk menambah x-nya dengan langkah interval atau h ini. Terus ini x upon x, y besar upon y kecil. Ini untuk menyimpan si nilai hasil ke dalam list. Kemudian di sini ada return np.array x, np.array y. Ini tuh untuk mengubah hasilnya ke np.array. Jadi setelah perhitungannya selesai, nanti si x dan y ini diubah menjadi array numpy lebih dulu biar lebih mudah aja gitu untuk
dianalisis. Oke, ini untuk program yang kedua dengan metode print-solve. Di sini terdapat print-solve X, Y, dan juga frag. Untuk X sendiri ini adalah array yang berisi nilai X dan Y sama array yang berisi nilai Y. Kemudian untuk frag di sini ini menentukan seberapa sering sih hasilnya ditampilkan. Itu. Jadi jika fragnya ini sama dengan N, ini akan ditampilkan setiap N langkahnya. Kemudian untuk frag yang sama dengan 0 ini hanya menampilkan nilai awal dan akhirnya saja. Lalu di sini ada definisi fungsi utamanya yang akan menampilkan persamaan diferensial dalam bentuk tabel nantinya. Di sini juga ada fungsi membuat si tabelnya tersebut seperti ini bentukannya. Di sini ada cetak tulisan X sebagai kolom utama atau pertama, lalu cetak Y ini sesuai jumlahnya. Kemudian di sini ada definisi print line-nya. Ini untuk membuat baris pada tabel. Di sini ada persen 13,4 E. Ini adalah format angka dalam notasinya, notasi ilmiahnya. Misal kayak 1,2345 E ditambah 00. Terus di sini ada yang akan dicetak itu nilai X-nya terlebih dahulu. Lalu cetak setiap komponen dari Y-nya. Nanti akan keluar Y0, Y1 sampai dengan YN dikurang 1. Jadi setiap baris itu berisi satu nilai X dan solusinya itu di Y pada titik itu. Kemudian ada menentukan ukuran si datanya. Ini yang M sama dengan len Y. Ini adalah banyak datanya dari hasil penjumlahannya. Kemudian N sama dengan len Y0. Ini jumlah komponen dalam titik Y, dalam Y itu. Terus di sini ada N sama dengan 1. Ini adalah, jadi kalau misal Y-nya berupa angka tunggal atau bukan array, maka dianggapnya N sama dengan 1. Terus di sini ada if frag, ini adalah mengatur frekuensinya, cetakan frekuensinya itu. Jadi jika frekuensinya 0, maka programnya hanya mencetak awal dan akhirnya saja. Nah, caranya itu frekuensinya diubah menjadi M biar enggak menyetak si frekuensi awal dan akhirnya aja. Lalu di sini ada print head. Ini adalah mencetak si headernya itu yang X, Y0, Y1 dan seterusnya. Terus di sini ada cetak data hasilnya. Jadi dimulai dari I sama dengan 0 dengan langkah sebesar frekuensinya. Jadi setiap kali panggil si print line-nya untuk menampilkan si XI dan YI-nya ini. Kemudian di sini ada if I. Ini adalah memastikan bahwasannya baris terakhirnya itu tercetak gitu. Jadi kalau I-nya terakhir, bukan data terakhir, maksudnya kalau I-nya bukan data terakhir, maka sama dengan M dikurang I. Kalau batas terakhirnya X, M dikurang I, Y, M dikurang I, ini akan tetap ditampilkan sih. Ini juga berguna agar si hasil akhirnya ini selalu muncul, walaupun tidak pas dengan interval frekuensinya. Ini untuk kode program yang ketiga.
dimana ini menggabungkan semua metode sebelumnya, yaitu Euler, Runge-Kutta, dan juga Prinzhorn, yang nantinya akan menampilkan grafik hasil dari simulasinya. Nah, ini di sini terdapat library atau modul yang dipakai, yaitu dari NumPy untuk perhitungan CRI-nya, Prinzhorn ini metode sebelumnya atau modul sebelumnya, yang dimana untuk menampilkan hasil dalam tabel. Lalu ada Euler import, ini metode Euler yang sebelumnya. Terus Matplotlib ini untuk membuat grafiknya. Lalu di sini ada parameter sistemnya atau input datanya. Ini dapat didefinisikan sebagai sistem osilasi pegasnya. K itu adalah konstanta pegas, M adalah massa benda, B itu adalah koefisien redaman atau damping. Jadi kalau misalnya di sini 0.0, dia tidak ada redaman atau osilasi bebas. Lalu di sini ada persamaan diferensial biasa. Ini akan mendefinisikan persamaan di diferensial order 2. Ini adalah terdapat F0, F1 ini adalah posisi benda dan kecepatan bendanya. Astagfirullah, salah, maaf. Nanti ada Y0 sama Y1. Kalau Y0 itu posisi benda dan Y1 itu kecepatan benda. Nah, kalau F0 ini adalah turunan posisi kecepatannya. Kalau F1 di sini itu turunan kecepatan atau percepatan dari si hukum gerak pegasnya, yaitu hukum Hooke plus redaman. Jadi nanti persamaannya itu Y1 aksen sama dengan Y2. Terus Y2 aksen sama dengan min K per M Y1 dikurang B per M Y2. Lalu di sini adalah kondisi awalnya. X 0,0 ini adalah waktu awal, X stop di sini adalah waktu akhir simulasinya. Lalu Y di sini Y sama dengan NP array ini adalah kondisi awal. Jika posisinya 0,02 M atau 20 mm, maka kecepatannya sama dengan 0. Lalu di sini ada H sama dengan 0,1, ini adalah langkah perhitungannya. Dan di sini ada frag sama dengan 1, ini adalah hasilnya nanti akan ditampilkan di setiap langkahnya. Di sini ada penyelesaian numerik. Ini terdapat X sama Y. X ini adalah array waktu 0 sampai 20. Y-nya ini adalah array solusi dari posisi kecepatan di setiap waktu. Terus di sini ada menampilkan hasil numeriknya di print. Akan menjadi tabel XY nanti hasilnya di printan tersebut. Contohnya kayak yang tadi angka itu. Jadi X itu berapa, Y0 itu berapa, Y1 itu berapa. Nanti hasilnya akan ditampilkan setelah di run. Lalu di sini ada untuk membuat grafik posisinya. Jadi kalau sumbu X itu adalah waktu, Y itu adalah posisi. Dan nanti akan terdapat judul judulnya itu grafik posisi terhadap waktu. Nanti ada grid-nya gitu, biar lebih jelasnya. Dibuat grid, PLT grid through. Kemudian di sini ada grafik kecepatannya. X itu waktu, Y itu kecepatan.
Nanti ada judulnya juga, grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi setelah dua subplotnya selesai atau VLT show-nya ini akan menampilkan grafik. Lalu di sini ada inputnya, di mana ada untuk memberhentikan si programnya tersebut, dan untuk menekan enternya supaya jendela grafiknya ini tidak langsung tertutup. Baik teman-teman, langsung saja kita run. Baik teman-teman, langsung saja kita run ya. Ini tuh sebelumnya kita simpan terlebih dahulu, tapi karena kita sudah disimpan jadinya OS langsung di run. Nah, ini dapat dilihat, ini adalah perhitungannya beserta grafiknya. Kita lihat terlebih dahulu untuk perhitungannya. Ini adalah hasil perhitungannya. Nah, jadi untuk kolom yang pertama ini menunjukkan waktu dalam detik. Kemudian kolom kedua ini adalah posisi benda pada waktu tersebut, sedangkan kolom ketiga ini adalah ini menunjukkan kecepatan si bendanya. Jadi semua nilai ini itu akan dihitung secara bertahap setiap 0,1 detik dengan menggunakan metode Euler ini. Jadi misalnya pada waktu tertentu nih, posisi bendanya kan bernilai positif. Nah, itu artinya tuh bendanya berada di sisi kanan titik keseimbangan. Jika nilainya negatif, berarti bendanya berada di sisi kiri. Begitu juga dengan kecepatan. Jadi kalau nilai kecepatannya positif, si bendanya bergerak ke arah kanan. Kalau negatif, dia bergerak ke arah kiri. Nah, selanjutnya perhitungan ini itu diubah menjadi grafik biar lebih mudah dipahaminya gitu. Kita atur dulu biar nggak mepet seperti ini. Nah, untuk grafik yang pertama ini tuh grafik posisi terhadap waktu. Jadi dari grafik ini terlihat bahwasannya posisi bendanya berosilasi naik secara periodik dan membentuk gelombang sinus, dimana artinya bendanya ini bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Kemudian grafik kedua ini di bagian bawah, ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Ini polanya juga sinusoidal. Tetapi dia bergeser fasanya 90 derajat terhadap grafik posisinya. Nah, hal ini tuh terlihat dengan jelas bahwasannya jadi saat posisinya maksimum, kecepatannya bernilai 0. Sebaliknya saat benda melewati titik keseimbangan, kecepatannya mencapai nilai maksimum. Jadi dari kedua grafik ini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya si metode Euler ini berhasil memodelkan sistem pegas ini tanpa redaman ya. Karena redaman tuh B-nya sama dengan 0.0. Apabila diubah, misalnya si B-nya ini atau si coba kita ubah B-nya ini jadi 1.0, bakal seperti apa kalau misalnya di run. Nah, ini kalau di run, hasil perhitungannya akan menjadi seperti ini. Dan untuk si grafiknya nah ini untuk grafiknya akan menjadi seperti ini, dimana untuk perhitungannya di kolom posisi dan kecepatannya ini tidak lagi stabil sinusoidal. Kemudian nilai posisi dan kecepatannya makin lama makin kecil atau mendekati 0. Terus habis itu grafik posisi dan posisi terhadap waktunya itu
dia kurvanya tetap naik turun, cuman tapi amplitudenya itu semakin mengecil seiringnya waktunya berjalan. Ini tuh artinya bendanya ini tetap berosilasi, tetapi getarannya semakin lemah. Kemudian untuk yang grafik kecepatan terhadap waktu, ini tuh sama seperti grafik yang posisi kurang lebih, cuman sinusoidalnya yang makin lama makin kecil, terus kecepatan awalnya cukup besar, lalu setiap osilasinya ini berkurang hingga akhirnya hampir berhenti. Jadi kalau misalnya yang tadi B-nya kita pakai sama dengan 0.0, itu kan osilasi harmonik sederhana, jadi tetap stabil, terus amplitudenya tuh konstan. Nah kalau B-nya diganti jadi 1.0, dia akan menjadi osilasi teredam atau amplitudenya mengecil seiring waktu sistem akhirnya berhenti di titik keseimbangannya. Selanjutnya ini ada kode program yang keempat, yaitu dengan menggunakan metode Runge-Kutta-Orde 4. Masih sama seperti sebelumnya, kode programnya gak jauh banget bedanya, tapi jauh. Ya, ini fungsinya untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau OD dengan metode Runge-Kutta-Orde 4 ini. Dimana di sini ada inputnya itu ada F, X, Y, X stop, dan juga H. F itu sebagai fungsi turunan atau definisi dari OD-nya, X-nya adalah kondisi awal, X stop itu adalah nilai akhir si X-nya, dan H ini adalah ukuran step-nya gitu. Lalu outputnya itu ada di X dan juga Y. X yang besar dan juga Y besar, dimana X besar ini adalah array yang berisi nilai variabel dari X, dan juga Y besar adalah array yang berisi dari solusi Y. Kemudian di sini ada import library, yaitu import numpy S and P. Ini untuk mengimport library si numpy-nya supaya bisa menyimpan hasil dalam bentuk array dan juga memudahkan perhitungannya. Di sini ada definisi fungsi utama, yaitu F, X, Y, X stop, dan juga H. Ini untuk melakukan perhitungan. Kemudian di sini ada fungsi range, Runge-Kutta-Orde 4-nya. Ini fungsinya itu untuk menghitung si perubahan nilai Y-nya pada setiap langkah si range Kutta-Orde 4 yang ini. Nah, di sini ada K0. Ini menghitung turunan di titik awal dari X-nya. K1 ini untuk menghitung turunan di pertengahan langkah yang pertama, dan K2 menghitung turunan di pertengahan langkah kedua, dan juga K3 menghitung turunan di titik akhir langkah. Dan di sini ada return, ini untuk rumus rata-ratanya dari yang sebelumnya ini, dari K0, K1, K2, K3, untuk mendapatkan nilai perubahan Y-nya. Jadi intinya metode ini tuh lebih akurat dibandingkan metode Euler. Terus di sini ada inisialisasi data. Di sini listnya kosong ya. Itu untuk menyimpan hasil perhitungannya. Jadi nilai awalnya tuh X-nya langsung dimasukkan ke dalam situ. Ini ada perhitungannya yang akan dijalankan dari X sampai mencapai X stop. Terus di sini ada H sama dengan min. Ini untuk memastikan bahwasannya langkah terakhir ini tidak melewati batas si X stop-nya. Terus ini Y sama dengan Y plus run. Ini untuk menghitung nilai si dari Y yang baru itu dengan metode Runge-Kutta-Orde 4 ini. Lalu di sini ada X upon X, Y besar, X upon Y kecil. Ini adalah untuk menyimpan hasilnya ke dalam tersebut. Terus di sini ada return NP array. Ini
Nantinya X dan Y-nya ini akan diubah menjadi array NumPy, kemudian dikembalikan sebagai outputnya. Nah, ini yang terakhir, program yang terakhir atau yang kelima. Jadi ini tuh tugasnya dengan metode si Runge Kutta Orde 4 itu. Jadi masih sama, ini bedanya memakai library dari si Runge Kutta Orde 4 ini. Kemudian di sini ada input datanya. K ini konstanta, M ini massa, B ini adalah koefisien redamannya. Lalu di sini ada definisi persamaan, di mana nanti Y sama dengan 0 itu posisi, Y0 itu sama dengan posisi, Y1 itu sama dengan kecepatan. Kemudian ini F0 sama dengan Y1, ini adalah turunan si posisinya atau merupakan kecepatan. Kemudian F1 sama dengan min K per M ini adalah turunan kecepatan percepatan dari gaya pegas dan juga gaya redaman. Seperti model matematisnya tuh Y1 aksen sama dengan Y2, Y2 aksen sama dengan min K per M Y1 min B per M Y2. Lalu di sini ada kondisi awalnya, di mana X sama dengan 0,0 ini adalah waktu awal, X stop ini adalah simulasi di mana sampai detik ke-20. Ini Y NP array ini adalah posisi awalnya tuh 0,02 meter atau 20 mm dan kecepatan awalnya itu adalah 0. Kemudian H sama dengan 0,1 ini adalah ukuran langkah si integrasinya. Kemudian ini ada frac sama dengan 1, ini adalah mencetak hasil setiap si langkahnya itu. Nah, ini untuk penyelesaian numeriknya. X ini adalah array waktu dan juga Y adalah array solusi dari posisi dan kecepatan di setiap langkahnya. Lalu ini untuk mencetak si hasilnya di print dengan judulnya itu Runge Kutta Orde 4. Terus dipanggil oleh si print_solve ini XY ini. Lalu ini adalah grafik posisinya nantinya. Jadi X ini adalah waktu, Y ini adalah posisi si bendanya. Kemudian diberi judul grafik posisi terhadap waktu, dan juga ada di sini PLT grid. Ini menampilkan si gridnya untuk memperjelas si grafiknya tersebut. Di sini ada grafik yang kecepatannya, X-nya waktu, Y-nya kecepatannya. Terus di sini ada judulnya grafik kecepatan terhadap waktu. PLT show-nya juga menampilkan kedua grafik dalam satu jendela. Terus di sini ada input press return to exit. Ini adalah penahan si program ini biar nggak langsung ketutup gitu, jadi harus menunggu usernya di enter lebih dahulu. Mungkin langsung saja kita ke run. Nah, ini setelah di run hasilnya seperti ini, dimana kalau pertama ini X ini merupakan waktu, jadi dari 0 sampai 20 detik. Terus ini Y ini adalah posisi si bendanya, dan yang ketiga ini adalah kecepatan bendanya. Kemudian untuk dari hasil grafiknya sendiri, posisi terhadap waktu ini bentuknya sinusoidal naik turun, terus menunjukkan bahwasannya si benda ini berosilasi harmonik sederhana. Jadi saat kurvanya berada di atas, sumbu nolnya ini bendanya ini ada di sisi kanan titik keseimbangan. Jadi kalau saat di bawah sumbu nolnya itu bendanya ada di sebelah sisi kiri. Dan untuk grafik kecepatan terhadap waktu ini juga berbentuk sinusoidal tetapi agak bergeser 90 derajat terhadap posisinya. Jadi saat si posisi maksimumnya 0, maka kecepatannya juga akan 0. Si bendanya ini akan melewati titik 0 posisi di kecepatan maksimum, positif atau negatif.
Coba kalau kita ubah si nilai B-nya ini menjadi 1.0. Nah, kita run. Sebentar. Tunggu. Kita rapiin terlebih dahulu. Ini jadi ininya udah diubah B-nya, nilai B-nya menjadi 1.0. Kemudian kan di run. Nah, ini untuk hasilnya dalam perhitungannya. Kemudian ini untuk grafiknya. Sebentar kita rapihkan biar tidak berdempetan. Nah, dapat dilihat dari hasil perhitungannya, posisi dan kecepatannya ini berubah terhadap si waktunya. Jadi pada awalnya posisinya ini bernilai positif, kemudian berosilasi ke arah negatif dan kembali lagi. Nah, nilai-nilai ini nih semakin lama semakin kecil, ya mendekati si 0. Hal ini tuh bahwasannya menandakan energi sistemnya ini semakin berkurang karena adanya gaya redaman. Nah, untuk dari grafiknya sendiri, posisi terhadap waktunya ini menunjukkan bahwasannya si osilasinya ini yang semakin mengecil. Maksudnya si redamannya itu. Lalu amplitudenya ini berkurang dari awal simulasi sampai akhirnya hampir mendatar pada sumbu 0, yang dimana ini menggambarkan benda yang semula bergetar, lalu getarannya itu semakin lemah hingga berhenti di titik setimbang. Kemudian untuk yang grafik kecepatan ini terhadap waktu, ini juga menunjukkan pola yang serupa, di mana awalnya ini kecepatannya cukup besar. Kemudian berosilasi dan perlahan-lahan dia akan semakin kecil dengan menuju 0. Hal ini konsisten dengan pengaruh si redamannya, dimana si energi kinetiknya ini sistemnya ini berangsur hilang seiring waktunya berjalan. Jadi secara keseluruhan hasil dari simulasi ini tuh menunjukkan bahwa dengan adanya si redaman B sama dengan 1.0 ini, jadi sistem osilasinya ini tidak lagi bergetar terus-menerus, tetapi berisolasi teredam hingga akhirnya dia diam pada posisi yang setimbang. Mungkin ini sudah cukup hasil dari si Pegas dengan metode Runge-Kutta pada 4-nya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.